Halo Ibu dan Bapak guru hebat, jumpa lagi dengan kami, Kristiana Dewi Yulianingrum dan Siti Rofiko. Berikut adalah sesi coaching klinik kami. Selamat menyaksikan. Halo Bunda Viko, sedang sibuk apa enggak ini Bunda Viko ya? Ya, Bu Kristi, enggak Bu, ini saya sedang santai. Nanti masuk kelas lagi jam ke-7 sampai 8. Gimana Bu? Ini Bunda, sepertinya saya kok butuh bantuan Bunda untuk mengatasi kegundahan hati saya. Ini ceritanya saya lagi galau. Saya butuh diskusi gitu dengan Bunda, tapi nggak lagi sibuk kan ya? Wah, tidak sih. Kenapa Bu? Ada apa nih? Kok kedengarannya penting sampai Bu Kris mencari saya. Maafkan saya loh Bu, ini nggak peka ini sebagai teman kok. Ini temannya membutuhkan, tapi saya nggak tahu. Kira-kira apa tujuan yang Bu Kris ingin dapatkan ini dari obrolan kita? Iya, saya tuh pengen ada pencerahan gini. Syukur-syukur nanti kalau ada solusi dari masalah yang saya hadapi sekarang. Oh, Oke Bu Kris, semoga nanti dari obrolan kita ini mendapat pencerahan atau bisa mengatasi kegundahan hati Bu Kris. Iya. Nah, sekarang coba ceritakan masalahnya apa Bu? Jadi gini Bunda, kemarin kan waktu saya ngajar di kelas 8B tentang materi pesawat sederhana sama kegunaannya. Nah itu pas di bagian refleksi, saya tanya sama anak-anak begini, saya tanyanya, anak-anak kalian tertarik nggak sama pembelajaran yang baru aja kita lakukan gitu. Terus sebagian besar tuh mereka jawab tidak Bu, kayak gitu. Terus ada juga yang mereka jawab tapi cuma dikit, menarik sekali Bu, saya suka, kayak gitu Bu. Nah terus saya kan lanjut lagi bertanya nih, nah kira-kira kenapa kamu kok tidak tertarik dengan pembelajaran tadi gitu. Terus anak-anak yang tadi tidak tertarik tadi, mereka menyampaikan karena disuruh baca materi dulu Bu gitu, jadi nggak langsung diterangkan begitu. Terus saya tanya lagi, ada lagi nggak alasan lainnya? Terus kemudian anak-anak menjawab, karena disuruh presentasi Bu, maju ke depan, kami kan malu Bu kalau harus presentasi, begitu Bu. Nah ternyata itu jadi kepikiran saya gitu, saya kepikiran terus, kok sebagian besar anak-anak saya ternyata nggak suka kalau pembelajaran tuh diawali dengan baca materi dulu, terus kemudian nanti presentasi di kelas, itu mereka nggak suka. Nah, kalau boleh saya menyimpulkan, jadi pada pembelajaran yang Bu Kris laksanakan melalui diskusi kelompok, ternyata para siswa tidak suka jika disuruh membaca materi dan melakukan presentasi, begitu ya Bu? Iya betul Bu, yang saya dengar dari anak-anak kok begitu. Padahal tuh maksud saya minta mereka membaca dulu, tuh supaya mereka dapat menemukan sendiri apa yang sudah mereka pahami atau apa yang belum mereka pahami, seperti itu. Terus kemudian kalau dengan presentasi tuh saya harapannya mereka muncul rasa percaya diri begitu, saling menyampaikan ide atau gagasan, terus mereka bisa berkolaborasi, terus terjadi komunikasi antara mereka dengan baik, terus saling melengkapi, kurang lebih seperti itu. Iya, saya sepakat sekali dengan Bu Kristi yang barusan disampaikan. Kalau boleh saya tahu, apa yang Bu Kris persiapkan dalam rangka memenuhi kebutuhan anak-anak kelas 8B tersebut, Bu? Iya, jadi awalnya saya melakukan pemetaan dulu Bu, identifikasi. Saya melakukan assessment, kemudian dari hasil assessment tersebut anak kelas 8B itu saya bagi menjadi 3 kelompok. Terus kemudian saya memberikan LKPD yang berbeda-beda langkah-langkahnya dan juga sumber belajar yang beda-beda juga. Ada lagi yang Bu Kris persiapkan ketika mereka berdiskusi kelompok yang kira-kira berhubungan dengan aktivitas membaca? Yang saat ini sudah saya siapkan berarti ada LKPD, kemudian ada buku paket dan juga ada rangkuman materi Bu.
Nah, kira-kira dari ketiga sumber belajar tersebut yang menjadikan siswa tidak tertarik itu yang bagian mana, Bu? Apa ya, kalau melihat reaksi anak-anak, apa mungkin buku paket dan rangkuman materi mungkin ya Bunda ya? Oh, jadi menurut Bu Kris, tampilan bacaan yang ada dalam buku paket dan rangkuman materi yang sudah Bu Kris siapkan menjadikan siswa menjadi kurang tertarik untuk membaca. Begitukah, Bu? Iya, sepertinya begitu Bunda. Oke, sekarang kalau mengenai presentasi, kira-kira apa yang menjadikan siswa menjadi tidak tertarik jika mereka disuruh presentasi? Kalau anak-anak tuh sepertinya kok siswa saya apa ya, kurang percaya diri begitu Bu. Mereka kalau diminta untuk tampil di depan teman-temannya itu malu, jadi mereka tidak percaya diri begitu. Oh, iya 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 ya, Bu Kris berarti sudah luar biasa sekali, sudah berusaha memenuhi kebutuhan belajar siswa kelas 8B berdasarkan kesiapan belajar mereka. Selain itu, apakah Bu Kris terbersit ide untuk memenuhi kebutuhan belajar mereka dengan cara yang lain dalam rangka menumbuhkan ketertarikan siswa untuk membaca? Ini benar sekali Bunda. Kayaknya kok saya itu perlu mencari tahu berarti ya harusnya gaya belajar siswa kelas 8B itu apa aja. Jadi kalau saya tahu gaya belajarnya, saya bisa menyiapkan sumber belajar yang sesuai dengan gaya belajar mereka. Apakah itu auditori, apakah itu visual atau kinestetik. Jadi mereka tetap mau membaca, tetap tertarik untuk mempelajari materi sesuai gaya belajarnya mereka masing-masing begitu. Terus kira-kira bagaimana cara Bu Kris mengetahui gaya belajar siswa kelas 8B? Instrumen seperti apa yang akan Bu Kris gunakan? Nah, jadi saya rencananya begini Bunda. Kemarin waktu awal tahun pelajaran itu kan saya pernah ngobrol dengan Bu Rani. Bu Rani itu guru BK. Beliau pernah bercerita kalau beliau akan melakukan assessment kepada siswa kelas 7 sampai kelas 9, mengumpulkan data begitulah tentang gaya belajar anak. Nah, mudah-mudahan nanti beliau sudah melaksanakan assessment tadi sehingga saya bisa minta data dari beliau. Kalaupun belum, rencananya saya ingin pinjam instrumen beliau untuk saya ambil datanya di kelas 8B begitu. Wah, luar biasa sekali. Semoga Bu Rani sudah melaksanakan dan merekap hasilnya ya, Bu. Jadi Bu Kristi tinggal menggunakan saja seperti itu. Iya, amin. Semoga sudah ya, Bu ya. Ya, terus mengenai presentasi, kira-kira ada cara lain apa tidak, Bu, yang sekiranya membuat siswa bisa menyampaikan ide atau jawaban mereka tanpa mereka harus berdiri di depan kelas? Apa ya kira-kira? Ini saya jadi ingat saya itu pernah ini waktu loka karya. Saya itu pernah melihat ada seorang bu guru, Bu Lia, guru matematika dari SMP 1 Tirto kalau tidak salah. Nah, itu beliau menyampaikan mengenai kunjung karya, Bu. Nah, sepertinya kunjung karya ini cocok sepertinya, Bu, untuk menggantikan supaya siswa tidak presentasi di depan kelas. Ya. Mengapa Bu Kris berpikir bahwa kunjung karya ini sepertinya pas diterapkan untuk siswa kelas 8B? Jadi begini Bu, kunjung karya itu kan berarti anak-anak dari perwakilan tiap kelompok nanti akan datang ke kelompok-kelompok yang mempresentasikan hasil diskusinya. Jadi mereka nanti mempresentasikan pada kelompok lain di kelompok tersebut, jadi tidak perlu berdiri di depan. Jadi nanti kayak tanya jawab seperti biasa seperti ini. Jadi kan mereka tidak malu begitu, Bu. Oh, seperti itu. Nah, kira-kira kapan Bu Kris akan menemui Bu Rani untuk ngobrol tentang gaya belajar siswa kelas 8B ini? Iya, rencananya nanti setelah istirahat kedua Bunda Viko, sekalian makan siang gitulah ya biar santai ngobrolnya. Nanti kalau enggak sibuk
Bunda Viko apakah bisa menemani saya supaya kita bisa ngobrol lebih enak? Ya mudah-mudahan beliau sudah punya data yang saya butuhkan. Oke, siap, baik. Terus kira-kira apa yang akan Bu Kris lakukan jika data tentang gaya belajar siswa kelas 8B sudah didapatkan? Nah, ini nanti rencana saya, kalau saya sudah dapat data itu, saya mau membuat modul sesuai dengan kebutuhan mereka. Di modul itu kalau memang nanti gaya belajarnya auditori, berarti akan saya sisipkan link video seperti itu dari YouTube misalnya tentang materi tersebut. Kalau visual, maka di modul itu akan saya tambahkan gambar-gambar sehingga anak-anak lebih tertarik ke mempelajari materi dengan cara seperti itu. Kemudian kalau kinestetik mungkin nanti saya akan siapkan beberapa alat, Bu. Jadi di modulnya anak-anak saya ajak untuk mempraktikkan langsung seperti itu. Jadi mereka banyak bergerak di situ. Yang modulnya sesuai dengan gaya belajar mereka. Jadi mereka akan tertarik begitu, Bu, rencananya. Wah, baik sekali. Kira-kira Bu Kris akan memulai rencana ini? Jadi pelajaran saya kan minggu depan ini, Bu. Jadi kalau hari Senin nanti saya sudah bisa dapat informasi tentang gaya belajar siswa kelas 8B dari Bu Rani. Jadi hari Rabunya saya bisa mulai membuat modul ajar, terus menyiapkan sumber belajar dan juga alat-alat yang saya butuhkan untuk pembelajaran di minggu depan. Oke, terus terkait dengan kunjung karya, apa yang perlu Bu Kris siapkan supaya dapat berjalan dengan lancar? Nah, ini karena saya juga baru pertama kali nih ya menggunakan kunjung karya ini. Mungkin sepertinya saya harus membuat kesepakatan dulu apa ya dengan anak-anak, karena kan ini Bu, kunjung karya itu nanti kan anak-anak pasti bergerak kemana-mana gitu, datang ke kelompok A, ke kelompok B secara bergantian. Kemudian mereka menjelaskan kepada teman-temannya yang datang tentang hasil diskusinya. Berarti mungkin lebih baik kalau saya sudah membuat kesepakatan dengan anak-anak bahwa walaupun nanti kunjung karya, anak-anak tetap menjaga kondusivitas gitu. Jadi biar pembelajarannya tetap berjalan, tidak ramai sendiri begitu, Bu. Oh, mantap sekali. Perencanaan Bu Kris ini terlihat sudah matang ya. Kira-kira apa yang Bu Kris peroleh dari obrolan kita ini, Bu? Iya, waduh saya senang sekali nih tadi akhirnya bisa ngobrol dengan Bunda Viko ya. Banyak sekali yang saya dapatkan ini, Bunda. Nggak cuma pencerahan ya tadi, tapi saya juga dapat solusi dari masalah yang saya hadapi. Terima kasih banyak loh, Bunda. Mohon maaf ini mengganggu waktunya. Ya, alhamdulillah kalau sudah menemukan solusi yang dari permasalahan Bu Kristi ya. Sama-sama Bu Kris, saya juga jadi mempunyai ilmu baru dari Bu Kris ini ya. Minggu depan saya tunggu ceritanya lagi ya Bu, bagaimana kelanjutan kisah siswa 8B ini. Siap, nanti kalau saya sudah melaksanakan pembelajaran saya akan berbagi lagi dengan Bunda Viko. Sekali lagi terima kasih Bunda. Ya, sama-sama Bu Kris. Oke, ini nggak usah di stop berarti ya Bu, langsung aja kasus 2 kita buka. Ya. Ya. Selamat siang Bu Kris, apa kabarnya nih? Halo Bunda, selamat siang juga. Baik, saya Bunda bagaimana? Ada apa ini kok tumben? Saya rasa saya butuh bantuan Bu Kristi ini untuk membantu kegalauan saya. Saya butuh teman curhat Bu untuk berdiskusi tentang masalah yang saat ini saya hadapi di kelas. Kira-kira Bu Kris sibuk nggak ya? Wah iya, ini kebetulan saya sedang free, jadi agak santai. Ada apa Bunda? Kok kedengarannya penting sekali sampai Bunda Viko mencari saya nih? Kira-kira ada tujuan apa nih Bunda Viko kok pengen ngobrol dengan saya ini? Iya, begini Bu, saya ingin mendapatkan pencerahan ini. Syukur-syukur nanti ada solusi dari masalah yang sekarang saya hadapi, Bu. Iya baik, semoga nanti dari obrolan kita
Bunda bisa mendapat pencerahan ya, atau malah bisa mendapatkan solusi untuk mengatasi kegundahan Bu Viko. Nah, coba sekarang diceritakan ada masalah apa ini? Ya, begini Bu, saya kan kebetulan wali kelas di kelompok A di TK. Saat ini kan masih dalam masa awal-awal tahun pelajaran baru ya Bu ya, di mana pada masa ini masih ada beberapa anak yang belum mau ditinggal oleh ibu. Jadi setiap pagi pasti ada drama tangis-tangisan dulu itu, layaknya sinetron di Indosiar ya Bu ya. Selain itu juga masih ada beberapa anak yang kurang tertarik terhadap pembelajaran di kelas. Mereka cenderung lari-larian dan tidak mau mengerjakan kegiatan dengan tenang. Kebetulan juga di kelas saya itu termasuk kelas yang gemuk Bu, di mana dalam satu kelas ada 38 anak. Wah, Yang banyak ya. iya, banyak sekali. Yang secara idealnya itu dibagi 2 kelas. Memang dalam kelas saya tersebut, saya didampingi oleh teman sejawat, namun masih kurang maksimal Bu dalam memberikan pembelajaran karena saking banyaknya anak, seperti itu. Dan yang menjadikan pusingnya lagi ketika dalam satu waktu ada anak yang menangis karena memang bad mood dari rumah, terus ada yang mau ke toilet, terus ada yang berlari-larian. Lah itu menjadikan saya sedikit pusing seperti itu. Iya, luar biasa sekali crowded-nya ya ini. Berarti kalau dari ceritanya Bu Viko ini, kalau bisa saya simpulkan ada 3 masalah ya Bu pokoknya. Yang pertama ada kelas yang gemuk tadi, 38 siswa itu tadi, wah banyak sekali. Kemudian ada anak-anak yang masih belum mandiri karena masih belum mau ditinggal, begitu nggih? Kemudian ada anak-anak yang aktif karena tidak mau mengerjakan kegiatan ya, lari-larian begitu. Begitu Iya. nggih Bunda Viko ya? Iya, betul sekali Bu Kris. Begitulah kira-kira masalah yang saya hadapi di awal-awal tahun pelajaran. Padahal saya sudah berusaha untuk menjadi guru yang baik untuk anak-anak. Saya juga sudah membuat kegiatan yang beragam. Namun tetap saja ada saja drama-drama yang muncul setiap harinya. Iya, luar biasa. Iya, saya mulai memahami ini keadaan Bunda Viko ya. Oh iya, kalau boleh saya tahu, Bunda sudah mempersiapkan apa nih dalam rangka memenuhi kebutuhan anak-anak yang aktif dulu nih di kelas, yang kurang tertarik nih dengan Ya, pembelajaran, sudah mempersiapkan apa? ya. Rencana saya dalam rangka memenuhi kebutuhan belajar anak yang aktif tersebut, yang pertama saya lakukan adalah sesekali saya mengajak anak untuk melakukan kegiatan di outdoor. Kita outing kelas supaya anak tidak jenuh di dalam kelas terus. Kemudian anak di situ kan dapat berlari, bermain, namun tapi tetap dalam pengawasan kontrol guru. Dari sana anak-anak akan menemukan pengetahuannya sendiri Bu melalui alam dan lingkungan sekitar. Dalam tema-tema tertentu juga saya akan mengajak anak untuk berkunjung ke sumber belajarnya langsung, misalnya karena sekolah kami itu dekat dengan sawah Bu ya, jadi kami ajak anak ke sawah untuk melihat petani bercocok tanam di sana, kemudian memanen biji kacang hijau, anak-anak bisa langsung di situ memanen biji kacang hijau di sana. Kemudian kita ke kandang kambing, kita lihat kambingnya langsung, ya. Kemudian kita ke masjid, kita kebetulan kan Muslim semua ya, jadi kita ke masjid, kita mengenalkan tempat ibadah seperti itu. Di sana anak akan secara langsung melihat sumber belajar dan hal itu akan lebih menarik anak untuk belajar. Seperti itu, Bu. Iya, luar biasa menarik sekali memang ya pembelajaran anak-anak TK ini ya. Kemudian nanti kalau anak-anak sudah selesai diajak outing kelas Bu, kira-kira apa yang akan Bu Viko lakukan untuk menggali pengetahuan anak?
Saya akan recalling ya, menanyakan kepada anak tentang apa yang sudah dilihatnya, kemudian saya akan meminta anak untuk menggambar atau membentuk dengan plastisin sesuai dengan keinginan anak, seperti itu, Bu. Iya, wah bagus sekali, ini sangat menarik sekali. Kemudian untuk ini tadi Bu, anak-anak yang banyak drama ini tadi Bu, yang nangis-nangis dulu nggak mau ditinggal nih. Kira-kira Bu Viko punya rencana seperti apa ini kira-kira? Iya, kalau untuk menangani anak yang seperti itu, saya akan mendekati anak secara personal, Bu, ya. Anak dibikin nyaman dulu dengan guru. Kita berusaha nge-plan dengan anak agar tercipta chemistry antara guru dan murid seperti itu, dan tak kalah pentingnya adalah kita sebagai guru harus memberi pengertian kepada orang tua murid untuk lebih ditegakan anaknya. Biarkan anak bersama gurunya dan berilah ruang untuk guru lebih dekat dengan anak. Seperti itu, Bu, karena pada dasarnya kadang yang tidak tega itu ibunya, malah yang rewel itu ibunya. Iya betul sekali Bunda ya, karena memang orang tua ini melepas anak untuk sekolah pertama kali gitu ya, jadi agak sulit. Nah, kira-kira tadi untuk mewujudkan rencana itu tadi kan rencananya inginnya begitu ya, Bunda pengennya melakukan apa nih untuk supaya rencananya terwujud? Ya, saya akan berdiskusi dengan kepala sekolah tentunya dan rekan guru untuk mengadakan program parenting, di mana nantinya akan mengundang narasumber yang berkompeten di bidang itu untuk memberikan wawasan kepada orang tua murid, seperti itu, Bu. Iya betul sekali, untuk berkomunikasi dengan orang tua ya, Iya. diadakan parenting itu sepakat sekali Iya. dengan Bu Viko. Terus nanti, nah ini Bu, untuk yang kelas gemuk tadi Bu, 38 siswa itu Bu, mau diapain ini kira-kira? Menurut Bu Viko ada rencana apa nih kira-kira Bu? Kira-kira kalau saya itu adalah kembali ke diskusi ya, Bu, dengan kepala sekolah dan rekan guru supaya kelas dapat dibagi menjadi 2 seperti itu, agar pembelajarannya itu lebih efektif. Karena kalau berjubel dalam satu kelas itu memang kurang efektif. Namun kendalanya itu, Bu, ruang kelas di sekolah kami itu sudah penuh semua, jadi nggak ada ruang yang kosong. Nah itu, jadi menurut Bu Viko kira-kira harus seperti apa? Terus bagaimana nih supaya tadi keinginannya itu bisa terpenuhi gitu? Iya, sepertinya saya harus berdiskusi ulang dengan kepala sekolah agar keinginan ini disampaikan ke pengurus dan komite sekolah, seperti itu, Bu. Iya, nanti setelah kepala sekolah menemui pengurus dan juga komite, kira-kira Bu Viko pengen menyampaikan usulan apa sih kepada kepala sekolah ini terkait hal ini? Saya akan mengusulkan bahwa di ruang aula kan sering tidak terpakai, Bu. Oh, ada Nah, aula itu ya? ya ada aula yang masih kosong dan itu dipakai ketika ada acara-acara yang besar seperti itu. Nah, untuk memenuhi kebutuhan kelas tadi, saya rencananya untuk sementara ruang aula itu diseket. Jadi untuk dijadikan ruang kelas sementara seperti itu, Bu. Oh, di seket diberi triplek begitu ya? Ya, ya. Iya, betul sekali. Hebatnya nih Bu Viko sudah luar biasa, berarti memikirkan sampai dengan kebutuhan belajar anak, sampai dengan ruangan ini juga akhirnya terpikirkan juga ya. Terus kemudian mencari solusi tentang masalah-masalahnya. Nah, terus kemudian untuk mengetahui Bu kebutuhan belajar anak, kayak minatnya atau keinginannya, itu Bu Viko udah ada rencana apa? Benar sekali, Bunda. Tampaknya saya perlu mencari tahu tentang gaya belajar dengan melihat hasil dari DDTK. DDTK itu deteksi dini tumbuh kembang dari anak sebelumnya, seperti itu, Bu. Begitu.
Terus kira-kira bagaimana caranya Bu Viko mengetahui gaya belajar anak? Instrumennya seperti apa yang akan digunakan oleh Bu Viko ini tentang DDTK tadi? Begini Bu, pada awal tahun pelajaran kan seperti biasa kami ngobrol dengan bidan desa yang beliau adalah bidan desa yang biasa bekerja sama dengan lembaga kami dalam pendataan di DTK, dan dia setiap bulan itu datang ke TK jadi untuk pendataan seperti itu. Beliau pernah cerita kalau akan mendata anak berdasarkan tumbuh kembang anak. Nah, nanti saya akan mencoba meminjam data yang ada untuk menjadi acuan untuk saya dalam mengenali kebutuhan belajar anak. Wah, luar biasa ini ya. Berarti sudah ini berkolaborasi dengan pihak lain di luar sekolah begitu ya. Luar biasa dengan Bu Bidan. Semoga Bu Niti tadi sudah melakukan DDTK tadi, terus kemudian sudah direkap, jadi Bu Viko bisa menggunakannya. Amin, semoga saja ya Bu, semoga Iya. lancar rencananya. Iya Bu. Terus kemudian satu lagi Bu, ini untuk penanganan anak yang senang lari-lari tadi di kelas nih. Kira-kira ada cara lain gak sih Bu? Misalnya membuat anak tenang di kelas gitu, ada nggak sih cara-cara seperti itu Bu? Saya akan berkolaborasi dengan teman sejawat ya Bu ya. Karena kan misalnya saya ada di depan untuk pembelajaran, kemudian teman sejawat saya itu yang mengkondisikan anak-anak yang tadi lari-larian itu Bu, dan saya memberikan mainan yang bisa mengasah konsentrasi anak seperti meronce, manik-manik seperti itu Bu, dengan menggunakan benang. Oh, meronce ya. Menurut Bu Viko kenapa sih kok meronce, kok nggak mainan yang lain gitu, supaya kok menurut Bu Viko meronce ini pas nih diterapkan untuk anak-anak yang aktif tadi, kenapa nih alasannya nih? Begini Bu, dengan kegiatan meronce manik-manik dengan menggunakan benang, dari situ kan anak akan lebih fokus karena anak akan memasukkan benang ke dalam lubang kecil pada manik-manik itu. Jadi kalau di situ kegiatannya sambil lari-lari kan pasti nggak bisa. Jadi harus tenang, duduk seperti itu. Jadi anak akan fokus, konsentrasi dan dapat tenang seperti itu Bu. Wah iya, betul sekali ya, saya nggak terpikir ke arah sana. Iya, memang kalau meronce itu nggak bisa ya sambil lari-lari. Jadi anak-anak memang harus diam begitu ya. Betul. Iya. Nah, kira-kira kapan ini Bu Viko pengen ngobrol dengan temannya Bu Viko tentang ini? Ya tentu saja lebih cepat lebih baik Bu ya. Setelah kita ngobrol ini selesai, nanti ya saya akan menemui teman sejawat saya berkenaan dengan permasalahan ini, dan tidak lupa juga saya akan menemui kepala sekolah seperti itu. Oke, baik, memang lebih cepat lebih baik ya Bu. Terus ini kira-kira kapan akan dimulai Bu rencana ini? Karena dalam pemenuhan ruang kelas baru butuh waktu untuk pengerjaannya ya Bu ya. Jadi besok segera untuk menemui kepala sekolah, pengurus, dan komite seperti itu. Jadi semoga dapat berjalan dengan lancar ya Bu. Artinya mendapat dukungan baik dari komite, pengurus, dan juga kepala sekolah. Amin. Terima kasih doanya ya Bu. Iya, saya senang sekali ini tadi rencananya Bu Viko sudah baik sekali. Semoga segera terrealisasi seperti itu. Oh iya, tadi nggak sadar nih kita ngobrol panjang lebar nih. Kira-kira Bu Viko sudah dapat sesuatu atau belum ini dari percakapan kita? Wah iya ya Bu, nggak terasa ini ternyata sudah hampir masuk kelas lagi nih. Asyik ngobrol dengan Bu Kristi jadi lupa semuanya. Banyak sekali yang dapat saya peroleh dari obrolan kita ini Bu. Bukan hanya sekedar pencerahan ini, tapi sudah sampai ke solusi dari masalah yang saya hadapi. Terima kasih banyak loh Bu Kristi ini sudah meluangkan waktunya untuk saya. Iya, alhamdulillah. Saya senang juga kalau Bu Viko sudah mendapatkan solusi. Minggu depan kita cerita-cerita lagi. Saya pengen dengar nih kelanjutannya, bagaimana nih permasalahan ini, apakah sudah teratasi atau belum, seperti itu. Saya pengen tahu apakah nanti
nanti reaksinya positif juga antara pengurus dan juga komite dengan kepala sekolah, apakah sinkron gitu, saya pengen tahu Ibu. Oke, siap Bu Kristi. Terima kasih ya Bu sekali Iya, lagi. sama-sama Bunda Viko. Nanti jangan lupa nggih, kita cerita-cerita lagi berikutnya. Oke, baik. Sampai jumpa Bu Viko nggih. Sampai jumpa Bu Kristi.